kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah setiap pribadi kami dengan segala kasih sayang-Mu. Sehingga ketika kami bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga setiap pribadi kami juga akan beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai satu tema besar, yaitu tentang persepuluhan. Lewat satu tema ini tadi, kita akan berjumpa dalam pelajaran tentang persepuluhan, itu 4 kali pertemuan. Dengan subtema masing-masing. Di mana hari ini subtemanya adalah sejarah dan semangatnya. Kita akan belajar sejarah persepuluhan itu seperti apa. Itu mulai dari Bapak Abraham. Kemudian semangatnya pada waktu memberikan persepuluhan itu seperti apa. Kita perlu tahu. Sebab pada waktu itu hukum Taurat itu belum ada. Manusia hidup belum ada hukum Tuhan yang mengatur kehidupan mereka. Nah, saudara, saya berharap Bapak Ibu yang sudah hari ini belajar, saya berharap 4 kali pertemuan kalau bisa diikuti. Sehingga dengan demikian saya akan yakin setelah Bapak Ibu mengikuti 4 kali pertemuan, kita membedah daripada kita punya Alkitab, saya yakin nanti Anda dan saya bisa membandingkan semua hukum-hukum tentang persepuluhan yang ada, yang tertulis di dalam Alkitab, dengan praktek yang saat ini dijalankan, kita bisa membandingkan. Sebab, mohon maaf bicara, sementara waktu, ini saya menyimpulkan bahwa persepuluhan yang saat ini dilakukan oleh gereja tertentu dalam tanda kutip, dan oleh hamba Tuhan, pendeta dalam tanda kutip, itu adalah kebohongan yang dibangun atas dasar keserakahan para pengajarnya. Catat itu adalah kebohongan yang dibangun atas dasar keserakahan dari para pengajarnya. Saudara, simpan baik-baik apa pendapat saya. Ikuti mulai Sabtu hari ini tanggal 2 Oktober, Sabtu depan tanggal 9 Oktober, Sabtu depannya tanggal 16, Sabtu depannya lagi tanggal 23 Oktober, Anda dan saya bisa menyimpulkan pendapat saya benar atau salah. Nah, saudara, mari kita sekarang buka lebih dulu Kejadian pasal 14. Saya bacakan mulai ayat 17 sampai dengan ayat 24. Persepuluhan ini mulai dilakukan oleh Bapak Abraham ketika Abraham berjumpa dengan imam besar Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Silakan digarisbawahi Alkitabnya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu.
Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudara, suatu hari Lot itu ditangkap oleh raja yang tadi berperang dengan Abram dan teman-temannya. Harta benda Lot dibawa, keluarga Lot dibawa, dan lain sebagainya. Sehingga Abram ingin membebaskan Lot sebagai keponakan yang dia sayangi. Nah, saudara, singkat cerita, Abram dan teman-teman berhasil mengalahkan penculik yang membawa Lot. Nah, saudara, hukum zaman dulu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang besar, siapa yang menang, itu yang bisa berkuasa. Dan yang kalah pasti jadi tawanannya. Harta bendanya dimiliki oleh yang menang. Itu yang disebut sebagai rampasan perang. Nah, saudara, Abram setelah menang, datanglah imam besar yang namanya Melkisedek. Dia datang memberkati Abram. Nah, saudara, memang tidak bisa dipungkiri dari tempat yang tinggi, orang yang punya kedudukan lebih tinggi, itu turun berkat kepada mereka yang ada di bawahnya. Artinya, Melkisedek mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Abram atau Abraham. Nah, saudara, untuk kita mengetahui lebih rincinya, siapakah Melkisedek itu, kita akan baca pada bagian ayat firman Tuhan yang lainnya, yaitu ada pada Ibrani pasal yang ke-7. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga lebih dulu. Saudara, Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, judul bacaannya Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Silakan digarisbawahi, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara, judul bacaannya tadi Kristus dan Melkisedek. Nah, saudara, Melkisedek adalah pribadi yang tidak bersisilah, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, dan Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah, disejajarkan dengan Tuhan Yesus, sehingga wajar jika seorang Melkisedek itu datang dan memberkati Abraham. Berarti betapa tingginya kedudukan seorang Melkisedek di hadapan Bapak Abraham yang adalah leluhur kita sebagai orang yang percaya. Saya lanjutkan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya
Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Saudara silakan digarisbawahi segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Saudara, sekarang kita simpulkan. Ternyata Abraham memberikan persepuluhan itu bukan dari hasil pekerjaannya yang utama. Bukan dari jerih payah keringatnya dia mengusahakan pekerjaan yang utama. Tetapi dia mempersembahkan dari hasil menang perang. Rampasan perang itu yang diberikan. Nah, saudara, kenapa? Semangatnya apa? Dia memberikan ini tadi. Semangatnya adalah karena bisa saja oleh karena budaya, oleh karena etika, oleh karena hati nurani. Karena apa? Dia tahu bahwa yang datang kepada dia adalah seorang imam besar. Berarti secara budaya, secara etika, Abraham adalah orang yang menyadari bahwa kedudukan Melkisedek itu jauh di atas aku. Aku ada di bawahnya, maka wajarlah aku datang dengan persembahan kepada Melkisedek. Sama seperti budaya orang Cina, saudara. Saya kalau hari raya Imlek, saya mesti datang kepada papa mama saya. Mama saya sekarang ada di surga. Sekarang tinggal papa saya. Kemudian saya mulai ngajar kepada anak-anak saya, ya, juga untuk datang kepada kakeknya. Nah, saudara, apa saya datang ke sana? Saya memberikan ucapan selamat, saya memberikan ucapan doa, dan tidak lupa, saya bawa angpau, saya bawa persembahan, duit sebagai ucapan syukur terima kasih. Bahwa hari ini adanya saya karena ada papa saya yang sudah merawat, membiayai, mendidik, dan lain sebagainya. Demikian pula berturut-turut anak-anak saya, setelah istri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya itu datang semua. Nah, saudara, oleh karena itu di sini dikatakan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, saudara, ketika Abraham memberikan persepuluhan, itu belum ada hukum Taurat. Belum ada hukum Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Nah, saudara, muncul pertanyaan. Apakah Abraham mempersembahkan persepuluhan setelah dia mempersembahkan kepada Melkisedek, kemudian bulan berikutnya? Sama seperti yang diterapkan oleh gereja zaman sekarang. Minggu pertama, ya, setiap bulan baru itu selalu datang dengan persepuluhan. Ternyata tidak, saudara. Saya yakini Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek seumur hidup cuma satu kali. Silakan dicatat. Barangkali bisa dijadikan bahan pertanyaan kepada saya. Seumur hidup cuma satu kali. Nah, saudara, hati-hati, ada banyak
pembicara yang seringkali kurang memperhatikan judul bacaannya. Di situ judul bacaannya adalah Kristus dan Melkisedek. Nah, saudara, mereka berkata di dalam khotbahnya, mengutip ayat 9 dan 10, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Saudara, para pembicara seringkali berkata begini, lihat, persepuluhan yang dibayar oleh Abraham kepada Melkisedek itu saja ditulis dalam perjanjian baru. Sehingga kita yang hidup dalam perjanjian baru wajib bayar persepuluhan. Saudara, bacaan ini bukan ingin bicara ke sana. Bacaan ini ingin menyampaikan kenapa Abraham harus mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Karena Melkisedek adalah imam besar yang disamakan dengan Yesus Kristus. Sehingga dia berada kemuliaannya jauh di atas seorang Abraham. Oleh karena itu, Abraham diberkati oleh Melkisedek dan Abraham datang dengan persembahan persepuluhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa Abraham itu cuma mempersembahkan sekali dalam seumur hidup. Saya akan buktikan walaupun Alkitab tidak menulis. Kita tahu siapa Abraham itu. Abraham adalah bapaknya orang percaya. Adalah orang yang memiliki iman paling top. Dan saya yakin kecintaan Abraham dengan Tuhan tidak kita sanksikan kembali. Otomatis segala macam moral dan etika yang baik itu ada di dalam jati diri Abraham. Tentunya apapun yang Abraham lakukan itu pasti diajarkan kepada Ishak anaknya yang tunggal. Apalagi bicara tentang Ishak, itu adalah keturunan perjanjian. Dia lahir karena janji Tuhan, karena mukjizat. Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, sedang kandungannya sudah tertutup. Tetapi iman seorang Abraham tetap percaya sesuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa keturunannya dia akan banyaknya seperti bintang yang ada di langit. Nah, saudara, saya yakin bagi seorang Abraham jika dia mempersembahkan setiap bulan persepuluhan, pastilah ini diajarkan kepada Ishak dan Ishak diminta harus melakukan seperti dia. Atau jika Abraham tidak bicara kepada Ishak, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, yang dilihat oleh Ishak sebagai anaknya yang tunggal, dan apapun yang didengar oleh Ishak, apa yang dikatakan oleh Abraham, itu adalah sebuah pengajaran. Oleh karena itu, saya berkesimpulan, karena saya tidak mendapatkan referensi di dalam Alkitab bahwa Ishak itu mempersembahkan persepuluhan. Sehingga saya berkesimpulan Abraham mempersembahkan persepuluhan cuma satu kali. Nah, saudara, kemudian kita bergeser kepada Yakub, cucunya Abraham. 3 orang ini adalah tokoh Alkitab top di dalam kitab suci kita. Sehingga Tuhan saja sang pencipta bisa bangga dan dia memperkenalkan diri. Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangin saudara, sang pencipta bangga dengan ciptaannya. Luar biasa Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, apa yang dikatakan tentang Yakub, tentang persepuluhan. Nah, kita buka
di dalam Kejadian pasal 28. Saya mau bacakan mulai ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Saudara, kisahnya Yakub, Anda tahu, dia sampai nginep di Betel adalah karena dia harus menyingkir dari ancaman Esau kakaknya. Karena Yakub menipu Esau atas hak kesulungan daripada Esau. Nah, kemudian ibunya menyarankan agar supaya Yakub lari menuju ke Haran, yaitu ke rumah ibunya, ke saudaranya ibunya ke sana. Nah, ini bacaan singkatnya ayat 13 sampai 15 dari Kejadian pasal 28. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Disebut nenekmu bukan kakekku. Dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, firman Tuhan ini diterima oleh Yakub ketika dia tidur. Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Nah, saudara, ayat 20 sampai 22, ketika Yakub bangun di tengah-tengah ketakutan karena peristiwa yang luar biasa ini tadi, dia bernasar. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, silakan digarisbawahi, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara, semangatnya Yakub apa? Adalah semangat ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau menyertai aku, sehingga aku tiba dengan selamat, engkau memberikan aku roti untuk aku makan, dan engkau membawa aku pulang dengan selamat ke rumah orang tuaku, maka semua yang kau berikan kepadaku akan selalu, saudara silakan digarisbawahi, ku berikan 1/10. Saudara, hukum Tuhan belum ada. Tetapi dia bernasar seperti itu. Nah, saudara, dia bernasar butuh pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kita sekarang akan lihat di dalam Kejadian pasal 35, kita akan lihat apakah Yakub setelah dia kaya di rumah Laban dan punya istri 2 dan punya banyak anak, Yakub ingat dengan nasarnya? Yakub lupa. Yakub tidak bayar nasarnya. Justru Tuhan dengan segala kasih karunia Tuhan, maklumnya Tuhan, Tuhan mengingatkan Yakub untuk kembali ke Betel untuk kedua kalinya. Nah, saudara, saya bacakan Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah berfirman, judulnya adalah Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Dari waktu dia nginep pertama kali di Betel, waktu dia berangkat.
Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Saudara, ternyata seorang Yakub itu bisa lupa loh dengan dia punya Nasar. Harusnya kan dia bayar persepuluhan pada waktu dia di rumah Laban. Tetapi akhirnya Tuhan yang mengingatkan Yakub untuk balik lagi ke Betel. Sesuai dengan janji Yakub ketika Tuhan menampakkan diri saat Yakub lari menjauhkan diri dari Esau kakaknya. Saudara, ayat ke-7. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Anda yang hari ini harus sesuai dengan subtema saya. Subtemanya adalah sejarah dan semangatnya mempersembahkan persepuluhan. Jadi, jika nanti ada pertanyaan yang keluar dari subtema ini, atau itu menyangkut bahan yang akan saya paparkan Sabtu depannya lagi, mohon maaf terpaksa agar tidak merusak sistematika yang sudah saya susun, saya tidak akan jawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa saja hari ini tidak terpuaskan karena pertanyaannya tidak saya jawab. Untuk supaya puas, silakan datang pada Sabtu mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Situmeang. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Diberkati firman yang sudah dijabarkan hambanya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang tiba waktunya untuk bertanya, ya. Silakan yang mau bertanya, apakah kurang jelas dibaca atau terlewatkan? Silakan, siapa yang mau bertanya silakan. Boleh bertanya. Itu Pak Liman Pak sebelum tolong Pak sebelum saya jam GPI. minta Pak Liman pertama Pak ya. Sebentar saya kok pertanyaan saya bukan pertanyaan Pak, tapi saya akan meluruskan statement dari Pak Roni tadi Pak ya. Supaya ada satu clear Pak ya. Statement nggak apa-apa, ini kan double study Pak, bukan berarti lebih pandai apa enggak, kita saling belajar Pak ya. Statementnya Bapak Roni tadi satu yang saya
yang saya catat, Abraham itu memberikan hasil bukan dari hasil utama. Ya, pada waktu dia sama Melkisedek itu dia minta 10% kasihkan Melkisedek, katanya Pak Roni, itu loh Abraham mengasihkan 1/10-nya bukan dari hasil utama. Saya tidak tahu hasil utama itu apa, mungkin pertanian, mungkin itu cuma hasil pampasan perang, hasil menang perang. Berarti dia menang perang dengan musuhnya Lot, akhirnya dirampas semua itu sehingga diberikan hasil perang, bukan hasil utama. Nggak tahu tujuannya Pak Roni mencatat ini, kalau pikiran saya itu kalau berikan per puluhan itu bukan hasil daripada per bulan gitu, maksud saya gitu mungkin yang saya tangkap itu, bukan dari hasil utama loh, hasil daripada perang. Itu yang maksud. Jadi kalau kita sekarang ini memberikan perpuluhan dengan hasil utama, lo salah lo. Abraham itu pertama-tama memberikan kepada Melkisedek itu bukan hasil utama. Kalau sekarang kamu Liman ngasih perpuluhan dengan Tuhan itu hasil utama saya gaji 5 juta Pak. Saya kasih 500.000 dari hasil utama saya. Itu katanya Pak Roni salah itu. Jadi kalau saya ngambil 500.000 salah, hasilnya apa yang berikan perpuluhan? Hasil lain gitu. Setelah Alkitab tidak bisa ditafsirkan secara sempit gitu, Pak. Bingung kalau saudara ditafsirkan sempit, nanti kalau saya cari ayat lagi yang lebih ekstrim lagi, saudara bingung. Gitu. Kalau loh, kenapa dulu kok gini, sekarang kok gini? Saudara, kita hidup di dalam zaman yang berbeda. Kita hidup di dalam konteks yang berbeda. Jadi kita tidak bisa serampangan menafsirkan Alkitab sesuai dengan konteks dulu. Konteks zaman dulu, zaman Yesus, dengan zaman sekarang, satu keberbedaan. Hasilnya sama, tapi konteksnya lain. Dulu hasil utamanya apa? Dan dulu kan memang hasil utamanya pertanian, hasil pampasan perang. Memang dia perang, zaman dulu perang terus itu. Jadi kalau sekarang hasil utamanya tidak boleh, dari mana? Maksud di perang terus ya. Maksud zaman sekarang saya mesti hasil dari hasil lain nih, cepelan lain atau perang, nggak mungkin. Berarti hasil utama itu bukan berarti tidak ada apa-apa. Cuma Alkitab pun tidak menjelaskan hasil utama, hasil perang tidak dijelaskan secara ditekankan. Saudara-saudara, kalau mengambilkan perpuluhan harus hasil perang, bukan hasil utama. Tidak ada ayat itu. Itu yang pertama, Pak. Saya komen satu-satu. Apakah Abraham bayar kepada Melkisedek cuma 1 kali, katanya? Cuma 1 kali loh. Tidak ada ayat katakan tiap bulan loh. Abraham cuma 1 kali. Ini lagi tafsiran Alkitab disempitkan dengan pikiran manusia yang nggak mungkin gaduh loh. Alkitab kalau ngomong tiap bulan loh, bayar per bulan, tidak ada loh. Alkitabnya tiap bulan, cuma 1 kali. Cuma saya bilang 1 kali pun Alkitab nggak ngomong. Abraham bayar per bulan cuma 1 kali loh. Juga tidak ada. Saya sekebetulan sama Pak Roni. Nggak ada kita ngomong. Ya Pak Liman, Abraham bayar Melkisedek cuma 1 kali. Jadi kamu itu bayar cuma 1 kali, bukan tiap bulan. Padahal kita tiap bulan ada penghasilan, saudara. Itu beda konteks dulu sama sekarang. Hukum Taurat, kita hidup dalam Taurat dengan hukum daripada kita kasih karunia itu beda, Pak. Itu cuma 1 kali, berarti di level 1 kali. Nah, repot lah. 1 kali justru poligami, Mas, diterapkan dengan sekarang. Kan enggak betul ya gitu, maksud gitu. Jadi kalau sudah dikatakan itu salah juga. Dikatakan Yakub, kenapa kalau perbulan itu penting, kenapa kok Pak Abraham tidak menurunkan pada Isa? Kan menurunkan pada Isa. Ada sesuatu penting, ada sesuatu tidak perlu dicatat semua. Tidak perlu secara dicatat semua ke Isa. Tapi oke lah, aku tidak mau ngomong itu. Tapi ke Yakub katanya perpuluhan. Yakub dan Kejadian 28 ayat 13 katakan Yakub kan jual beli sama Tuhan. Kalau aku nanti selamat, aku bayar perpuluhan. Terus kata Pak Roni, loh ternyata Yakub itu lali loh. Setelah tiba di mana di rumahnya Laban, dia tidak bayar perpuluhan. Coba kita lihat, perhatikan Kejadian 28, kita baca sekali lagi ya. Konteksnya sekali lagi 28. Yang saya tekankan ayat 21. Coba lihat ya. 20 bernasar ya. Pak Roni bilang gini, Yakub bernasar kepada Tuhan memberikan perpuluhan, tapi Yakub setelah tiba di Laban nggak bayar loh perpuluhannya. Kan gitu Pak Roni bilang gitu. Berarti dia lali, lupa bayar perpuluhan ya. Jadi lupa perpuluhan, jadi Tuhan yang mengingatkan supaya kembali ke Bethlehem. Padahal bukan itu konteksnya, bukan itu tafsiran. Coba lihat ayat 20 ya. Lalu bernasarlah Yakub ya, bernasarlah Yakub
jika Allah akan menyertai, ini jual beli sama Allah. Yakub sangat kurang ajar sekali. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Asal Yakub, Tuhan, jika Engkau menyertai aku dan melindungi aku di jalan ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai. Kalau aku bisa makan, bisa roti perjalanan ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Gitu. Coba perhatikan ayat 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Setelah sehingga aku kembali selamat ke rumah ayahku, rumah siapa? Bukan rumah Laban. Ayahnya Yakub siapa? Ishak toh. Pak, ayahnya Yakub Ishak. Ya Ishak, yang ayahnya Yakub kan Ishak. Bukan kemertuanya. Laban itu kan pamannya Ribka. Coba lihat. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Nanti kalau Tuhan, aku ini nanti dikejar Esau, langsung saya ke Laban, disuruh mamanya ke Laban. Nanti dari Laban saya akan kembali lagi ke ayahku. Itu baru nasar dibayar. Itu nasarnya Yakub. Bukan berarti Yakub lupa, enggak kata Paulus lupa dia di Abraham. Coba ini, di rumah ayahku maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tuguhnya akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi Yakub tidak lupa. Pak Roni mengatakan, lo di Laban, dia tinggal di Laban, dia lupa berikan per bulan. Tidak pernah lupa. Dia bilang, kalau kembali ke ayahku lagi. Dia pasti kepingin balik. Ternyata balik ya berpuluhan. Dibayar lagi apa enggak? Tidak ada yang mengatakan itu. Gitu loh. Tapi juga tidak ada yang mengatakan, Yakub lali. Nggak pernah lali. Gitu. Dia kembali ke ayahku. Setelah itu yang cuma supaya berapa karena statement-statement yang mungkin bisa membuat Pak Roni lebih teliti lagi membaca ayat bukan potong per potong, cuma secara keseluruhan, secara konteks, secara budaya, secara tempat barang itu diperhatikan, semua diperhatikan. Jadi nggak bisa cuma diantem promo, sunat misalnya. Kalau sunat hari ke-8 nggak disunat, mati disunat loh. Saya nggak disunat ya apa? Nah, gitu repot lagi kan. Loh, enggak mesti disunat ya apa cara sunat ya. Jadi bingung, jadi konteksnya tuh harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Itu Pak Rani yang saya bilang kita belajar saling melengkapi, bukan saya membantah, cuma saya melengkapi keterangannya Pak Roni supaya lebih teliti lagi dalam membaca Alkitab. Itu Pak, sementara Pak Makmur. Baik. Jam 8 saya live, Pak ya. Baik. Ayo, Pak Sagala, ada yang mau bertanya, Pak? Sebentar, Pak. Saya luruskan dulu. Bentar. Sebelum penanya yang berikutnya. Pak Liman ini masih tidak paham dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Semangatnya itu selalu orang lain salah. Kalau saya nangkap seperti itu. Hari ini saya menerangkan persepuluhan, itu adalah subtemanya, sejarahnya, dan semangatnya mereka memberikan. Nah, terus kemudian oleh Pak Liman disimpulkan sendiri, wong saya tidak nyimpulkan kok. Saya tadi kan bilang, Abraham ternyata dia memberikan persepuluhan itu bukan dari hasil utamanya dia, tetapi dari hasil rampasan perang. Nah, oleh Pak Liman disimpulkan, berarti kalau kita sekarang memberikan persepuluhan dari gaji kita, kita salah. Saya nyimpulnya seperti itu siapa? Kan begitu loh. Saya baru menunjukkan ini loh, kenyataan yang tertulis. Saya tidak menyimpang dari yang tertulis. Bahwa Abraham karena menang perang, dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek, bukan dari hasil utamanya. Sebab apa? Nggak mungkin kan Abraham bendino perang kan nggak mungkin. Atau setiap bulan perang kan nggak mungkin. Ya. Nah, ini yang saya tunjukkan. Bukan terus kemudian harus dikembangkan oleh Pak Liman sendiri. Menurut Pak Roni, kalau sekarang mempersembahkan dari hasil gajinya kita salah. Keadaannya kan tidak sama. Keadaan tidak sama, saya tidak bicara kok. Saya bicara Alkitab, begitu loh. Saya bicara Alkitab, ini tadi. Nah, saudara,
Itu yang perlu saya koreksi. Silakan, barangkali ada yang lain yang bertanya, silakan. Saya baru menunjukkan fakta Alkitab, tidak menyimpulkan saya. Pak Liman saya ingatkan, jam 8, Pak. Oke, Nanti Bang, Anda Pak, ya. telat. Sebetulnya Oke lah, oke, beneran oke, Anda saya terima, ada di Pak. GBI apa tidak gitu loh. Ya, Nanti telat. sekali Pak ya, Abraham sekali itu mungkin betul Pak Roni bisa menjawab. Tapi yang cuma satu kali itu Pak, itu kan bukan apa, cuma satu kali Abraham itu. Oke ya. Yang satu kali tadi saya sudah ngasih contoh. Saya saja ngajar kepada anak saya untuk melakukan yang baik. Apalagi Bapak Abraham, moral yang hebat, etika yang hebat. Pasti kalau dia melakukan, Ishak itu mesti melihat. Nah, saya ngambil contoh. Adam dan Hawa punya anak Habel dan Kain. Tidak pernah ditulis. Kalau Adam dan Hawa itu mengajarkan kepada Habel dan Kain. Mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Habel dan Kain dan Habel bisa mempersembahkan kepada Tuhannya karena apa? Saya tafsirkan. Karena mereka sering melihat apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa mempersembahkan kepada Tuhannya. Itu tadi. Oleh karena itu, anak itu pasti tidak akan menyimpang dari orang tuanya. Karena apa yang dilihat oleh anak, didengar oleh anak, adalah sebuah pengajaran. Oke, silakan Pak. Jam 8 loh ini, Anda GBI loh. Beneran ada GBI atau tidak? Kalau tidak ya di sini aja. Mic-nya ditutup Pak, ketutup mic-nya. Muti dibuka Pak. Mic-nya ketutup, belum dibuka. Suaranya. Loh, Pak, saya tidak pernah bohong Pak. Kalau saya GB sungguh Pak, saya tidak pernah bohong. Iya, lah ini jam 8 Pak sudah. Nanti situ telat loh Pak. Ini 8 lebih 3. Pak. Kesimpulan Bapak itu tidak boleh saya GB sungguh. Nggak percaya saya kasihkan linknya. Iya, ini loh jam 8 lebih Pak Liman. Saya ini kan ngingetnya sebagai sahabat jangan gitu. Kalau GB bukan sungguhan, di sini aja itu enggak Lah, apa-apa. ya. Alasan saya enggak ada dibuat-buat. Ya udah Pak, calm down. Oke, yang lain silakan Pak. Baik, silakan yang mau bertanya yang lain. Silakan. Pak Sagala silakan Pak. Tadi kepotong. Pak Sagala, ayo Pak. Baik, terima kasih Pak Silakan, Pak. Sunan yang memberikan kesempatan. Terima kasih Pak hambanya, Pak Evangelis, Pak Roni Suwono. Sama-sama Pak Sagala, silakan. Mengenai perpuluhan ya Pak ya? Ya, khususnya sejarah dan semangatnya mempersembahkan persepuluhan Pak. Semangat dan sejarahnya. Iya. Nah, saya coba ya Pak ya. Mungkin tadi siang sudah sedikit saya sebutin satu ayat firman ya Pak ya. Iya. Iya. Maliaki 3 ayat 10 itu kan Pak. Iya. Yang saya pahami di sana Pak, judulnya ya sebelum ke ayat 10 ya, judulnya di Maliaki 3 ayat 6 sampai 10 lah ya. Judulnya saya lihat pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Iya, menyenangkan hati Allah. Saya belum banyak mengupas ya mengenai perpuluhan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tapi apa yang saya tahu, apa yang diberitakan oleh hamba Tuhan, khususnya di gereja-gereja di mana saya melayani, perpuluhan ini boleh dikatakan
dasar kita untuk diberkati oleh Tuhan gitu. Nah, di sini judulnya saya sudah langsung mengiyakan gini, pembayaran persembahan persepuluhan menenangkan hati Allah. Nah, di sini menenangkan hati Allah. Jadi dari pemaparan Pak Roni tadi ya, bahkan di awal tadi Bapak mengatakan, kalau nggak salah ya, maaf ya, Ya, memberikan perpuluhan itu adalah satu kebohongan gitu kan, kata Bapak tadi kan? yang hari ini diterapkan oleh gereja adalah kebohongan Ya, yang dibangun di atas keserakan para pengajarnya. ya. Oke, ya. Nah, jadi dari judulnya saja saya tidak memahami, ya tidak sulit dipahami. Di situ kan persepuluhan menenangkan hati Allah, ya kan? Ya. Lalu di ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saya sampai saat ini dengan melihat ketika 10 itu, dengan memahami judulnya tadi, menyenangkan hati Allah. Jadi Ya. saat ini Harus saya tidak ragu berkes. ini Pak, Ya. tidak ragu. Jadi memang saya bilang tadi Pak, saya belum dari Kejadian sampai ke Wahyu ini belum saya kupas betul mengenai perpuluhan. Tetapi apa yang saya tahu dan termasuk melihat ketiga ini, itu satu keyakinan teguh. Dan bila saya menenangkan hati Allah melalui memberikan persepuluhan, itulah dasar Tuhan memberkati saya karena benih saya tanam, ya, saya tabur dalam pelayanan Tuhan, gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya memahami sampai saat ini perpuluhan itu menyenangkan hati Tuhan sesuai judul Himaya ketiga itu Pak. Sudah ya, saya yang terangkan ya Pak Sagala, ngerti saya maksudnya. Dengan Pak Sagala membaca judulnya, sepertinya Pak Sagala punya keyakinan bahwa persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Saya juga amin loh Pak. Dengan ini amin loh saya. Ya, saya amin loh ya. Nah, tapi saya kepingin sebelum Bapak membaca Maliaki 3 ayat 10, tadi di chat WA saya kan ingin Bapak baca Pak, mulai pasal 1 sampai habis, pasal 2 sampai habis, baru sampai dengan Maliaki 3 ayat 10. Dari situ nanti Bapak bisa tahu ya, persepuluhan yang ada di dalam Maliaki 3 ayat 10 itu disebabkan karena apa? Kok bisa menyenangkan hati Tuhan? Lihat Bapak ya. Nah, di Maliaki kan cuma 4 pasal ya, enggak lama kan bacanya, silakan dibaca. Sekarang saya bacakan dulu Maliaki pasal 1 ya. Nah, mulai ayat 6. Di situ dikatakan pencemaran korban-korban. Dilakukan oleh siapa? Oleh orang Israel. Ya, ayat 7 ya. Nah, ini ayat 6 ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan dan seterusnya Pak. Bapak baca dulu, Tuhan tuh demikian dihina oleh bangsa Israel dan oleh para imam.
Sehingga di dalam bacaan ini, ya di dalam bacaan ini 3 Maleakhi 3 ayat 10, Pak Sagala, teman-teman yang semua belajar di sini, itu bukan firman Tuhan baru, bukan. Bukan, karena persepuluhan itu adanya di Taurat Musa. Nah, persepuluhan ini yang ada di Maleakhi 3 ayat 10 itu adalah pengulangan dari persepuluhan yang ditulis oleh Musa. Gara-gara Tuhan ingin bersumpah kepada dirinya sendiri. Seandainya kamu berlaku baik kepadaku, baik orang Israel maupun imam-imam, masakan aku tidak memberkati engkau. Nah, kalau mempersembahkan saja, itu roti yang sudah bau, Pak. Binatang yang cacat, Pak. Itu tadi. Nah, sekarang Tuhan berkata, seandainya persepuluhan itu aja, kamu bayar kembali. Itu pasti aku akan memberkati engkau. Itu konteksnya. Oleh karena itu, Pak Sagala, saya jawab sampai di sini dulu. Ikuti sampai 4 sesi. Nanti Bapak akan tahu. Kenapa? Karena subtema saya minggu depan, Sabtu depan, itu memperkenalkan, memberikan pemahaman Bapak dan semua itu tentang siapakah Lewi tadi, suku Lewi, juga Musa dan Harun. Kenapa? Karena nanti ada hitung-hitungan pembagiannya persepuluhan. Yang ketiga adalah pembagian penghasilan imam dan suku Lewi. Nah, di dalam praktek zaman sekarang, Pak, ya, itu yang namanya suku Lewi, ya, itu tidak dapat apa-apa. Diterima oleh imam yang adalah pendeta semua 100%. Nah, itulah yang saya katakan ini kebohongan. Terus kemudian sesi yang keempat adalah kita akan tahu apa saja ketentuan untuk hidupnya orang-orang Lewi. Nah, oleh karena itu saya senang jika dengan tekun diikuti sampai dengan 4 kali pertemuan. Nanti pertanyaan yang Bapak belum sampaikan ke saya sudah pasti terjawab. Sudah pasti terjawab. Nah, ini kan baru pendahuluan tentang Abraham tadi. Iya. Nah, itu tadi. Tentang Yakub. Demikian Pak Sagala, terima kasih. Bapak baca pasal 1, pasal 2, sampai ketemu pasal 3 ayat 10. Bapak nanti mengerti. Nah, itu Pak, tadi waktu Bapak kasih firman kepada kita Ya. semua, Ya, yang dikomentari Pak Pak Liman. Liman, Ya, yaitu ya apa Kejadian 28 ya. silakan. Iya. Ayat 22 di sana Pak. Ayat 22b. Ya, Yakub ya mengenai kepada apa Yakub bernasar. Di sana kata Yakub gitu kepada Tuhan. Dari ya, segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan persepuluhan kepadamu. Yang saya Iya. garis bawahi Pak, iya, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. iya, Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh Yakub itu dia iya. berikan persepuluhan gitu loh Pak. Betul, Pak. Betul, betul. Terus pertanyaannya Bapak apa? Ya artinya gini, Iya, dimulai dari sesudah Abraham, ya iya. sesudah hukum Taurat, Yakub, iya. ya Yakub ini Heeh. dalam ayat ini Iya, apa namanya hamba Tuhan memberikan persepuluhan ini iya, dihendaki oleh Tuhan, itu maksud saya Pak. iya. Maksud Bapak harus tetap dibayar, begitu kan Pak Sagala? Iya, Artinya si Yakub itu iya. setia memberikan persepuluhan gitu loh Pak. Iya, iya. Akan selalu. Ini kan masih dalam bentuk kata-kata toh, Pak. Iya. Berkatnya kan belum diterima oleh dia. Nah, segala sesuatu itu termasuk waktu loh, Pak. Termasuk waktu, termasuk talenta. Sekarang lihat aja lah.
Orang punya talenta main musik, kalau enggak dikasih amplop tidak jalan loh, Pak. Mana itu? Ayo. Seorang yang bisa menyanyi, WL singer yang suaranya indah, dia bilang ini karunia Tuhan. Tetapi ketika melayani Tuhan harus dibayar loh, Pak. Zaman sekarang. Ayo, mana? Betul, betul. Betul ya? Iya, betul. Nah, ini Pak, ini posisinya si Yakub kan belum membuktikan. Tuhan memberkati ngasih roti, kan begitu. Iya. Ya. Tuhan kan belum memberkati, dia punya kekayaan. Nah, yang saya katakan lupa tadi, ketika dia ada di Laban, dia kan sudah jadi kaya. Laban kalah kaya, Bapak. Kan begitu. Nah, sama Pak Liman diangkat di ayat atasnya, kan dia belum pulang, kan begitu. Ya. Nah, apakah boleh memberikan persepuluhan model seperti itu? Ya, nanti Tuhan, nanti. Atau kita ngomong, saya mempersembahkan kepada Tuhan kalau deposito saya sudah sekian banyak, apakah bisa begitu? Ini kan selalu apa yang Tuhan berikan kepadaku selalu akan ku persembahkan. Loh, Tuhan sudah ngasih berkali-kali sampai dia kaya kok. Yakub ini kaya, lebih kaya daripada Laban karena pertolongan Tuhan. Nah, akhirnya saya di sini menafsirkan, menunjukkan betapa Tuhan itu penuh dengan maaf, penuh dengan maklum, penuh dengan kasih karunia kepada Yakub dan kepada kita. Ini lupa, diingatkan lagi, ayo kembali. Asalnya Yakub tidak kepengen kembali. Tuhan ingatkan lagi, ayo kamu balik ke negeri nenek moyangmu. Tuhan ada Esau, aku menyertai kamu. Itu tadi Bapak. Orang kalau sudah punya istri, punya keluarga, biasanya enggak mau kembali, Pak. Anaknya orang Indonesia, sekolah di luar negeri, punya pacar, orang tuanya susah, aduh anakku tidak balik. Betul. Nah, itu fakta. Bukan saya menafsirkan ngawur, tidak. Saya ngerti bagaimana menafsirkan. Begitu loh. Ya. Ya, Pak Sagala sudah simpan dulu, mungkin belum puas. Bapak baru ikut Sabtu yang pertama. Ya, Masih 3 kali Sabtu lagi. betul. Bapak nanti ngerti. Oke, baik Pak. Kita Oke, ini terima kasih. kita tunggu pemaparannya. Iya Pak, ya pasti. Makanya sudah saya langsung berikan langsung 4 kan masuk di flyer kan. Iya. Iya. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak Sagala. Halo, Uli, silakan Pak. Silakan. Silakan, Pak. Saya baru masuk, baru selesai pimpin kelompok sel, jadi baru masuk. Oke. Nah, jadi saya mengikuti aja dulu Pak, baru nanti. Oke Pak Uli, terima kasih. Silakan siapa yang mau bertanya. Ini Ya. berisi Bu Hana, nanti Bu Hana mau nanya itu. Hana, silakan Hana, Bu Hana. Kalau ini kan tentang semangat persepuluhan. Kalau bagi Semangatnya Hana persepuluhan mempersembahkan. itu adalah iman dan juga bukti tanda kasih. Kalau bagi Hana ya, saya ambil dari 2 Tawarikh 3 ayat 30. Mbak Hana sebentar, saya potong. Anda Iya, nah ini saya Mbak Hana. Pak Roni dari ambil semangatnya. Kalau tadi ya Bapak kan ambil dari Raban untuk contohnya, tapi saya mau bandingkan dengan Suaranya kok hilang? Halo? Jaringannya. Kedengaran suara saya, Pak? Ya. Ya, Hilang. sekarang ada. Halo? Ya, ada Ya. sudah ya. Ya, Anda mau bandingkan mungkin suara dengan saya kali. Halo? ya. coba ditutup gambarnya Ibu Hana, hanya suara saja. Oke. Mbak. Kalau tentang saya ambil dari 2 Tawarikh ayat 31 ayat 5.
Setelah perintah ini, tersiarlah orang Israel membawa dalam jumlah besar hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan perpuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Nah, ini kan semangat untuk mempersembahkan persepuluhan, dan ini dikuatkan dengan itu. Dan juga kenapa saya bilang kalau perpuluhan itu harusnya memang harus dilakukan untuk bagi orang percaya, karena itu adalah iman. Supaya bagus sinyalnya. Gambarnya dimatiin, suaranya dihidupin, Bu. Itu yang menolong. Bukti iman kita dan bukti kasih di 1 Korintus 6. Oke, Pak. Di 1 16 ayat 1 dan 2. Di situ buktikan perintah kita untuk juga di Yakobus 1 ayat 5. Berbuat untuk rumah Tuhan. Korintus 9 ayat 7. Kalau Pak Roni, rumah Tuhan itu kan hukumnya wajib sebagai tanda bukti kasih kita. Jadi di situ semangat untuk kita memberikan perpuluhan itu sebenarnya harusnya kewajiban memang kita memberikan pada Tuhan. Nah, itu bukti itu tanda iman kita. Nah, pertanyaan saya, Pak Roni kan bilang perpuluhan itu tidak wajib untuk diberikan. Tapi saya ambil dari ayat-ayat itu, Tuhan menetapkan wajib itu untuk perpuluhan itu, Pak. Itu yang menjadi kebingungan saya dan agak yang sebenarnya gitu. Jadi saya ingin Bapak menjelaskan kenapa semangat perpuluhan ini. Sudah. Ya. Ya, sudah ya, Mbak Hana. Teman-teman yang hari ini belajar, kan saya sudah buat sistematika untuk pemaparan. Bahwa ini akan saya paparkan 4 kali pertemuan. Hari ini yang saya maksud, sejarah dan semangatnya orang memberikan persepuluhan itu adalah pada saat hukum Taurat belum ada. Jadi Anda enggak usah melebar ke Korintus enggak usah. Anda cukup bertanya mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Melkisedek, titik. Yang di luar itu enggak saya jawab. Karena itu akan merusak sistem saya. Kalau dari 2 Tawarikh ayat 31 ya, itu kan dari ketetapan Melkisedek, Pak. Apa? 2 Tawarikh. Ibu, ya, ayat 31. Nah, zamannya Tawarikh itu zamannya siapa? Daud. Halo? Zamannya siapa itu? Yang ada di Tawarikh itu siapa? Daud. Ya. Atau Hizkia. Apa itu? Hizkia, Pak. Hizkia. Nah, Taurat itu siapa yang nulis? Masih Hizkia itu. Nah, Taurat itu siapa yang nulis? Ini saya bicara, Musa belum lahir. Musa belum lahir. Jadi disimpan dulu pertanyaan di luar itu, ini Musa belum lahir. Kita baru bicara kepada untuk siapa? Nenek moyang leluhur kita. Abraham, Ishak, dan Yakub, titik. Sampai di situ saja. Yang di luar situ enggak usah dulu, kenapa? Saya jamin nanti Anda mengerti sendiri setelah saya paparkan. Satu-satu tak paparkan, Anda ngerti sendiri. Bahwa Anda dibohongi. Begitu loh. Kenapa? Karena nanti begitu Sabtu kedua, kita mulai memperkenalkan, ingin tahu siapa Lewi itu tadi, suku Lewi tadi. Siapa Musa, siapa Harun. Nah, Anda mulai mengerti nanti. Ternyata imam dan suku Lewi itu berbeda. Imam dan suku Lewi itu berbeda, walaupun sama-sama suku Lewinya. Sesuai dengan yang tertulis. Nah, sekarang yang ada di dalam gereja,
Anda boleh renungkan. Kan ada penata layanan. Ya, ada pendeta. Nah, Anda mulai postingkan aja pendeta itu masuk imam atau suku Lewi. Kenapa? Karena penata layanan di dalam Alkitab itu hanya boleh suku Lewi. Orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Itu ada ketentuannya. Nah, berarti pendeta itu masuk siapa? Masuk imam atau masuk suku Lewi? Silahkan Anda milih, kan gitu. Karena dia yang memimpin ibadah harusnya pendeta mesti imam. Penata layanan W.L. Singer ayatnya ada di Alkitab komplit. Penyanyi apa ada di sini? Yang berhak atas persepuluhan ada di Nehemia, ada. Nanti tak jelaskan. Pasti Anda mengerti bahwa ternyata pelaksanaan, kalau seandainya persepuluhan tetap dijalankan, pelaksanaannya itu ngawur. Ngawur pelaksanaannya. Nah, tapi kalau Anda ngerti, nanti saya bukakan Alkitab, bahwa ternyata Rasul Paulus bilang, hukum Taurat itu sudah dibatalkan semuanya, aturan dan ketentuannya. Nah, persepuluhan masuk pada Berarti hukum Taurat. Sekarang saya bertanya, apakah kita Ya. tidak diizinkan untuk memberikan perpuluhan berarti, Pak? Nah, sekarang begini. Anda suka murni atau Anda suka campuran? Anda suka campuran. Kalau Anda mengikuti persepuluhan, harusnya Anda jalankan Taurat semua, total. Jadi Anda selamat karena melakukan hukum Taurat. Kan gitu. Anda ikut yang mana? Tidak boleh berdiri dua pihak toh. Yesus Tuhan itu datang membatalkan Taurat. Taurat itu yang sebagai penuntut sudah tidak pakai lagi. Tetapi yang dibatalkan bukan keseluruhannya. Yang hukum moral itu tetap menjadi hukum kasih karunia. 4 menjadi hukum pertama yang tegak. Yang 6 sesama itu yang lurus. Matius 22. 34 sampai dengan 40. Nah, itu tadi. Nah, nanti Mbak Hana, kalau sudah saya terangkan, ternyata nanti Anda lihat ya, ternyata imam zaman sekarang itu merampok uangnya suku Lewi. Anda kaget nanti. Anda kaget. Kalau itu harus dijalankan, ternyata mereka itu merampok. Bukan. Yang saya tangkap ini tentang perpuluhannya, Pak Roni. Mohon maaf. Kalau itu saya nggak mau komen masalah itu. Pertanyaan saya tentang perpuluhannya. Bapak tadi kan menyebutkan perpuluhan itu tidak wajib untuk kita berikan. Yang saya menjadi pertanyaan saya, wajibkah perpuluhan itu kita berikan pada rumah Tuhan atau tidak? Itu yang saya pertanyakan. Oke. Sekarang Mbak Hana baca sendiri aja. Efesus pasal 2 ayat 15. Baca dulu aja, silakan. Silakan dibaca. Silakan. Anda simpulkan seperti apa? Saya cuma menunjukkan yang tertulis. Silakan Mbak Ana. Ayo silakan baca. Terputus, Pak. Suaranya maaf, saya kurang dengar. Oke, saya bacakan ya. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia huruf besar Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Silakan dicatat, direnungkan. Ini beneran atau tidak ya? Ini Efesus 2 ayat 15. Saya kalau ngasih bukti tidak satu ayat. Nanti kalau satu ayat biasanya kan orang tidak yakin, kan begitu. Ya, sekarang sudah dicatat? Sudah, Mbak Ana? Karena Anda diberi kepentingan sama pendeta yang membangun kebohongan itu tadi. Jika engkau memberikan persepuluhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, itu tadi. Anda punya kepentingan, jemaat datang, itu juga hatinya bengkok juga, gitu loh. Nah, sekarang Lukas pasal 16, ayatnya ke-16. Sudah dicatat, Mbak Ana?
Halo Mbak Ana? Mbak Ana? Nah, ini saya tunjukkan. Ini kata-kata keluar dari mulut Tuhan Yesus. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku, Pak. ya, sudah dicatat ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Ya. Sudah. Nah, sekarang Ya. Ibrani pasal 7 ayat 18 berkata begini, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Supaya yakin ditambahi ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, itu bicara yang dibatalkan adalah hukum Taurat. Sekarang enggak apa-apa Anda berpikir mau memberikan persembahan, silakan, silakan. Saya hanya menyarankan, kenapa tidak diganti dengan istilah yang sama? Dikasih karunia, yaitu apa? Ucapan syukur. Nah, kalau ucapan syukur, Anda kehilangan apa itu kepentingan. Karena di persepuluhan, pendeta semua khotbah, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, ini semangat, begitu loh. Paham ya? Sama seperti kantong kolektor kalau mau lewat, yang mendoakan kan bilang gini, saudara, siapa yang menabur banyak diberkati banyak. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Nah, itu diberi pancingan seperti itu. Harusnya tidak seperti itulah. Orang Kristen tahu apa yang dia mesti lakukan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, aku wajib. Nyawa bisa tak berikan kepada Tuhan. Itu aja tidak bisa menebus hutang budi kita kepada Tuhan. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang ditekankan oleh mereka, yang membangun kebohongan ini tadi. Tak kasih contoh, ya, tak kasih contoh. Tadi Pak Sagala kan sempat berkata, ya, sebagai salah satu kita diberkati karena kita memberikan persepuluhan. Demi nama Tuhan Yesus saya ngajar Alkitabnya dia, saya pastikan itu salah. Ya, sekarang bagaimana orang diberkati? Silakan. Anda buka Ulangan 28. Itu ada 14 ayat. Judulnya tentang berkat. Saya bacakan 1-2 ayat saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Silakan digarisbawahi. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tambah ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan seterusnya. Kalau engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan, maka semua berkat ini Anda boleh nikmati. Bukan karena bayar persepuluhan. Orang bisa bayar persepuluhan, belum tentu harta bendanya. Istrinya tahu berapa yang laki-laki punya. Padahal itu adalah, istri itu adalah, bukan lagi 2 tapi 1. Ikut berjuang dengan kita. Tetapi ada banyak laki-laki yang bayar persepuluhan. Yang istrinya tidak pernah tahu berapa harta yang dia punya. Dan belum tentu dia juga adalah anak yang berbakti, yang setiap bulan kasih uang hidup untuk papa mama maupun papa mama mertuanya. Belum tentu. Nah, itu kelemahannya Anda bayar persepuluhan. Tetapi kalau Ulangan, jika engkau mendengar dan melakukan semua perintah, komplit sudah. Tidak ada yang bisa membantah. Anda pasti diberkati. Ya, Mbak Ana, sudah. Barangkali ada yang lain.
Mbak Hana masih ada pertanyaan lain atau teman-teman yang lain, silakan. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Pak Michael, ya. Ya, banyak kan orang Kristen itu anu Pak, persembahan itu dipukul rata Pak. Ya. Satu contoh persembahan dari Habel dan Kain Pak. Ya. Itu ya. tidak ditulis persepuluhan, tapi orang Kristen mungkin menganggap itu persepuluhan Pak. Nah, enggak, maksudnya yang orang Kristen ini yang Kristen mana? Yang hampir yang suka membayar perpuluhan ya. Iya, maksudnya jadi dicampur jadi satu. Ya. Yang saya suka mendengar bahwa Kain dan Habel itu mempersembahkan hanya tulisannya persembahan aja. Iya. Tidak ada persepuluhan. Loh, memang Pak, di Kain dan Habel itu memang persepuluhan kan belum ada perintah. Iya, ya. Pak. Tetapi kenapa Kain dan Habel bisa mempersembahkan? Saya menafsirkan mungkin Kain dan Habel sering melihat apa yang dilakukan Adam dan Hawa sebagai papahnya, sebagai orang tuanya, sehingga mereka juga ngelihat perbuatan ini baik, maka mereka mencontoh, begitu loh Pak. Sehingga saya tadi menyimpulkan Abraham paling cuma 1 kali. Kenapa? Buktinya Ishak loh. Anda silakan cari di semua ayat di Alkitab. Ada nggak Ishak mempersembahkan persepuluhan? Nggak ada. Gitu loh. Iya. Padahal Ishak menabur diberkati apa? 100 kali lipat. Mana persepuluhannya? Nggak ada. Salah Ishak? Nggak ada perintah kok. Iya. Ya, mungkin di sini di ayat 4, Pak. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Ya. Ya, berarti itu persembahan sulung, Pak, bukan persembahan perpuluhan. Iya, Pak. Nanti persembahan sulung, persembahan persepuluhan akan Anda pahami kalau Anda sudah ikut 4 kali. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana. Setiap Sabtu nongkrong bersama saya. Oke? Siap, Pak. Ini berseri, begitu loh. Iya, kalau sekarang ini baru di depannya saja. Saya kan baru nunjukkan sejarah dan semangatnya Abraham, Ishak, dan Yakub mempersembahkan itu dasarnya apa? Semangatnya apa? Bukan karena perintah hukum Taurat. Begitu loh. Jangan disimpulkan, sekarang dari gaji berarti salah. Loh, itu kan Pak Liman yang menyimpulkan. Saya tidak menyimpulkan. Saya akan menunjukkan yang tertulis. Kan gitu. Iya. Iya, Pak. Oke. Iya, oke. Ya. Oke, terima silakan. kasih. Ya, silakan. Ada yang lain. Mau tanya lagi, Pak? Silakan, Pak Segala. Ya. Silakan, Pak. Semoga dengan pemaparan Pak Roni yang 4 kali ke depannya, semakin pencerahan yang terang benderang mengenai perpuluhan ini, Pak, ya. Iya, Pak. Yang mau saya tanyakan, saat ini saya mengikuti satu gereja, tapi nggak usah sebutin gereja saya, Pak, ya. Ya, boleh, Pak. Ya, betul. Nah, itu bolehlah saya rahasiakan, gitu. Iya. Nah, nanti banyak yang tersinggung nanti. Iya. Nah, seandainya kalau dengan pemaparan dari Bapak ini kesimpulannya adalah kebohongan, membayar perpuluhan ini, sedangkan kita adalah sinodal. Iya. Ini dari sinode dari pusat sampai ke daerah. Iya. Perpuluhan ini sudah dijalankan bertahun-tahun hingga sampai saat ini, Pak. Betul. Nah, lalu bagaimana ya sikap kita sebagai pelayan Tuhan menghadapi ini? Iya. Kalau kebenaran firman Tuhan, bukan kata Pak Roni ya, tapi kebenaran firman Tuhan ya, Pak. Iya. Ya, saya mau kebenaran firman Tuhan. Yang hakiki ya, ya Pak ya. Oke. Ya, kalau itu terjadi, bagaimana hal ini sudah berjalan, sudah berlaku dari tahun ke tahun sampai saat ini sinodal. Iya. Tuhan ini, Pak. Oke, Pak. Sudah ya? Ya. Ya, ini walaupun sudah berjalan bertahun-tahun, saya katakan kebohongan ini sudah puluhan tahun.
Iya. Gimana? Berarti ada dua pribadi. Satu adalah para pendeta. Yang satunya adalah jemaat yang mempersembahkan. Ya. Nah, harusnya pendeta itu gentleman. Mereka bertobatlah. Mereka bertobat, mereka berkata, persepuluhan sudah tidak perlu dibayar lagi. Jika Anda memberikan persembahan, sebutkan itu adalah persembahan ucapan syukur karena engkau diberkati Tuhan. Buat jemaat tidak ada keberatannya loh Pak. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Dana yang dia persembahkan tetap sama keluar. Hanya saja ada banyak jemaat yang merasakan, waduh kalau persembahan ucapan syukur apakah aku diberkati berlimpah-limpah? Gara-gara ini ditekankan terus. Orang bersemangat itu karena punya kepentingan. Hati-hati ya. Nah, nanti Bapak setelah Bapak mengikuti, Bapak nanti akan dicelikkan matanya sesuai dengan Alkitab. Bahwa yang saat ini dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan kitab suci. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Sekarang akibat gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip, pendeta tertentu dalam tanda kutip, yang merasa yakin persepuluhan itu haknya dia bersama keluarga, muncul gaya hidup yang berbeda. Ada banyak pendeta yang sangat kaya loh Pak. Hidupnya bermewah-mewahan loh Pak. Alkitabiah enggak ini. Karena Yesus Tuhan berkata, anak manusia untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Satu. Kedua, dia berkata, yang namanya hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Tiga, firman Tuhan lagi berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 4, dia ngasih doa Bapak kami, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Semua bilang yang secukupnya, ini berlimpah-limpah, ini ikut siapa? Sampean itu meneladani siapa? Nah, di sini apakah hamba Tuhan ini tidak sayang? Harta benda dia boleh banyak. Tapi ada harinya dia berjumpa muka dengan Tuhan loh. Saya mengkhawatirkan ada banyak hal-hal yang buruk yang dialami oleh mereka akibat mereka memberikan makan kepada keluarganya, uang haram yang bukan miliknya dia dimiliki oleh dia. Itu berbahaya. Nanti berkat rohani atas anak cucu mereka bisa tidak terima loh. Satu, rawan sekali keluarga anaknya cerai. Catat itu. Rawan sekali keluarga anaknya tidak bahagia. Rawan sekali muncul perselisihan antara orang tua, anak, menantu, dan lain sebagainya. Rawan sekali setelah mereka meninggal, belum tentu iman mereka bisa kita contoh. Padahal Alkitab berkata, kita harus menghormati hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Dan contohlah iman mereka. Mereka boleh punya jemaat banyak, boleh punya harta. Tapi apakah iman mereka itu baik untuk kita teladani? Bagaimana mungkin kita akan meneladani mereka yang di hari tua mereka justru tidak setia di dalam pernikahan? Nah, hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena ternyata Tuhan ingatkan, kamu tidak bisa setia kepada dua-duanya. Kamu harus pilih salah satu. Setia kepadaku, musuh dengan Mamon. Setia dengan Mamon, musuh dengan Tuhan. Apa gunanya seseorang memiliki harta dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Pertimbangkan itu. Nanti setelah 4 kali Bapak melihat, loh ternyata salah ini. Oh, jadi begini Pak. Seringkali di dalam kegerjaan ini kan ada pertukaran mimbar sekali sebulan ya Pak ya? Ya. Nah, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Jadi ya. rolling gitu ya, change. Ya. Jadi
seringkali hamba Tuhan itu membuat satu khotbah mengenai perpuluhan. Ya. Walaupun yang disampaikan bukan jemaatnya, tetapi jemaat, ya katakanlah kayak kita. Dan dengan menggebu-gebunya itu dasar untuk supaya diberkati gitu ya. Itu sehingga semangat tadi Pak. Sehingga jemaat itu tertanam. Perpuluhan itu salah satu keharusan. Pintu berkat seakan-akan begitu kan? Ya, jadi saya Ya. melihat kalau begitu hamba-hamba Tuhan ini kan tidak hanya di Jakarta ini ya, di berbagai daerah, seluruh Indonesia ya Pak ya. Pak, hamba-hamba Tuhan sesama penerima persepuluhan itu bersekongkel Pak. Betul. Paham ya Pak? Misalkan saya nerima persepuluhan, Bapak juga pendeta yang terima persepuluhan. Saya ngomong, Pak Sagala, Anda khotbah di gereja saya bilang perpuluhan dong. Nanti saya gantian di gereja Bapak saya bilang persepuluhan. Benar. Supaya kita income-nya sama-sama meningkat. Itu yang saya katakan. Betul. Kong kali kong. Kong kali kong. Itu tadi. Dong. Iya. Makanya nanti Pak, setelah 4 kali Bapak ikut, Bapak akan paham. Ya. Makanya langsung saya buat konsepnya, saya kirim ke Pak Artinya Hari. Pak, jadi hamba Tuhan itu artinya saya menyimpulkan dia menyampaikan itu artinya belum jelas seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ron ini ya kan Pak? Itu yang saya tangkap. Pak, namanya Kebenaran orang itu. bohong kan tidak boleh jelas Pak. Orang bohong tidak boleh jelas. Bisa tangkap. Iya. Orang kalau jelas itu orang jujur. Betul. Betul ya? Seperti saya ini. Gereja besar tidak berani ngundang saya. Karena mereka takut. Saya tidak bisa diatur. Sebab apa? Saya tidak terima amplop. Yang bisa beli saya, Yesus Kristus Tuhan, bersama keluarga saya cuma Dia. Amin. Sehingga saya bebas bicara sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mereka takut. Ngundang saya takut. Itu tadi, Pak. Betul. Tetapi yang bisa dikasih amplop, kan bisa dititipi, Pak. Pak, nanti khotbahnya yang ini, Pak, ya. Tekankan ini ya, Pak. Kebetulan itu ada bos yang ini, supaya apa? Nanti dia bisa pastoral cocok. Oh ya, Tuhan bicara itu kan, ini untuk kamu. Nah, kesempatan hamba Tuhan ini mendoakan. Kan gitu. Ya, bisa tinggali nomor rekening. Kalau ini bos, kan begitu, Pak. Caranya kan begitu. Gampang. Ya. Ya. Jadi kalau dengan saya buka-bukaan. Kenapa? Saya tidak punya kepentingan kok. Tuhan sudah cukupi keluarga saya. Itu tanya sama jemaat yang ngesum di sini yang orang Kediri, tahu dengan keluarga saya. Begini Pak, mungkin hamba Tuhan itu saya menangkap begini di sini, mungkin belum jelas pemahamannya mungkin ya, mungkin seperti pemahaman saya. Saya menunggu pemahaman yang Bapak sampaikan empat tahap ini ke depan. Mungkin seperti itu kali hamba-hamba Tuhan yang saya satu pelayanan ini. Pak, kalau seorang Roni Suwono yang tidak sekolah reguler bisa jelas, bisa memberikan Bible study. Terus kemudian peserta Bible study juga cukup banyak. Terus kemudian di dalam cara saya menjawab, Bapak bisa nilai, saya ini ada isinya apa tidak. Kalau saya aja yang tidak sekolah reguler bisa seperti ini, mereka itu loh punya gelar kesarjanaan teologi. Antara gelar sama namanya bisa panjang gelarnya kok Pak. Masa enggak ngerti? Masa enggak ngerti Pak? Hanya kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka lebih setia dengan mamon. Dan sekarang ini karena persepuluhan Pak, berbahayanya apa? Calon lulusan baru, calon pendeta yang mau buka gereja, cara berpikirnya selalu berpikir begini. Kalau saya punya jemaat, jumlahnya sekian puluh, kemudian sekian orang memberikan persepuluhan, aku bisa hidup.
Pikirannya ke sana loh, Pak. Betul. Banyak. Pikirannya ke sana loh. Seperti orang bisnis loh. Memang gereja bisnis. Ya. Makanya pendeta ini sekarang sudah menjadi apa? Sebuah profesi. Bisnis rohani. Tetapi yang banyak, yang baik, yang benar masih banyak, kan begitu. Hanya 40% yang baik. Mungkin enggak ada, Pak. Ya, ada yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Sagala. Baik. Pak Roni, saya masih penasaran nih tentang perpuluhan. Ya, silakan. Nah, Pokoknya Mbak Hana tanya tentang Abraham, Ishak, dan Yakub mesti dijawab. Oke. Sekarang ini kita melihat dari Ulangan 14 ya Pak ya. Ulangan 14 itu kan menegaskan perpuluhan kan. Iya. Nah, di situ di ayat itu kan memang persembahan persepuluhan. Iya. Ya. Berarti kan itu harus mempersembahkan, harusnya kan wajib untuk memberikan perpuluhan. Dari ini ayat ini nih yang saya baca ya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Ini kan alasan kenapa kita memberi untuk gereja ya Pak ya. Karena bagi saya kalau di sana itu rumah Tuhan, gereja itu. Dan haruslah engkau mempersembahkan perpuluhan dari gandum dan anggur minyakmu ataupun dari anak sulung lembu sapimu, kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau memberkati Tuhan Allahmu. Nah di sini berarti kita kan memberkati Tuhan. Jadi memberikan perpuluhan itu kan kita memberkati Tuhan supaya kita dapat berkat dari Tuhan, Pak. Oke, sebentar. Sekarang, misalkan kata persepuluhan, Anda mempersembahkan persepuluhan 1 juta. Misalkan kemudian amplopnya diganti, ditulisi persembahan ucapan syukur gitu, keberatan enggak gitu? Tetapi kan di gereja juga ada amplop persembahan syukur kan pasti ada. Untuk sekarang di lihat tempat ya, itu ada juga. Mbak Jadi Hana, amplop persembahan syukur ada, amplop pembangunan gereja kan pasti ada semuanya. Oke, sudah. Tadi Efesus 2 ayat 15 sudah difahami, dibatalkan tadi sudah. Tapi kan enggak semua hukum Taurat dibatalkan Tuhan. Kan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Betul. Berarti menyempurnakan loh Pak. Sebentar. Yang dimaksud oleh Tuhan di Lukas 16:17 ya, tidak satu titik, satu koma pun hukum Taurat itu dibatalkan. Itu adalah 3 hukum itu, yang tersisa itu adalah 10 perintah Allah, karena itu hukum moral. Ya. Hukum moral itu oleh Dia itu disempurnakan dalam bentuk hukum kasih karunia. Matius 22, silakan dicatat toh. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya, itu yang dia tidak batalkan dan dia sempurnakan. Lihat ya, yang dia batalkan itu keimaman suku Lewi. Karena Harun jadi imam itu tidak sempurna. Sebab apa? Ketika jemaat itu mau minta pengampunan dosa, Harun yang harus minta ampun lebih dulu kepada Tuhan. Kemudian baru dia mintakan ampun jemaat dengan hewan lembu dan lain sebagainya. Ya, itu berulang-ulang. Oleh karena itu digantikanlah oleh peraturan Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus menjadi imam untuk selama-lamanya bagi kita. Sebab imam yang satu ini Tuhan Yesus adalah imam yang mempersembahkan nyawanya sendiri. Ya, nyawanya sendiri. Sehingga nyawanya ini ganti untuk menebus dosa dunia. Sehingga ketika dia mati di atas kayu salib, Alkitab menulis, tulia tabir bait Allah. Penyekat antara manusia dengan Allah Bapa itu robek jadi 2 dari atas ke bawah. Artinya kita sudah bisa didamaikan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Lihat ya,
soal imam aja dibatalkan ya. Soal binatang haram dibatalkan. Apa sulitnya buat Tuhan untuk membatalkan persepuluhan kemudian diganti dengan ucapan syukur. Nah, nanti oleh karena itu Mbak Hana, dari tadi Anda masih tidak mengerti. Ketika Anda nyebut ulangan, berarti Anda nyebut itu waktunya Musa. Musa dan Abraham selisih 600 tahun. Saya belum bicara ke Musa, baru besok. Paham? Nah, sekarang Ya. dari Imaman 27 ayat 30 itu kan menyatakan perpuluhan itu, Pak. Loh, lah Hukum ya. perpuluhan. Ibu Mbak Hana, simpen dulu ya. Anda simpan dulu. Saya baru bicara sampai Yakub, Abraham sampai dengan Musa, jaraknya 600 tahun ya. Itu jangan dulu. Kita baru bicara tentang ini, sejarah persepuluhan. Saya untuk membuktikan kepada teman-teman, jangan sampai Anda terkecoh dengan pembicara yang bicara begini. Lihat, Abraham mempersembahkan persepuluhan ditulis di perjanjian baru. Berarti ini tetap harus dibayar. Salah, pasti salah. Ya, sebab apa? Persepuluhan itu termasuk hukum yang dibatalkan. Oleh karena itu, saya tanya sama Pak Liman yang dulu itu tadi. Pak Liman ngomong persepuluhan dimasukkan hukum moral. Berarti hukum moral no 11 malian, gitu loh. Loh, dari mana Pak Liman boleh masukkan hukum moral ini, persepuluhan masuk hukum moral? Tidak pernah ada, begitu loh. Ya, jadi kalau Mbak Hana bicara tentang ulangan, itu sudah masuk tentang Musa. Minggu depan, Sabtu depan, itu kita akan memperdalam tentang suku Lewi, Musa, dan Harun. Ya, kenapa kok harus ada Harun? Karena Harun itu ditabiskan oleh Tuhan menjadi imam turun-temurun anak laki-lakinya. Sedang yang bukan anak laki-laki Harun tidak boleh jadi imam. Ya, oleh karena itu dibedakan penghasilan imam dan penghasilan suku Lewi. Nah, itu Anda bisa lihat Ulangan 18 itu ada judul bacaan itu. Bilangan 18 itu juga ada bacaan tentang penghasilan imam dan suku Lewi. Silahkan dilihat. Nah, nanti Sabtu berikutnya itu pembagian penghasilan imam dan suku Lewi itu berapa persen di Alkitab ada. Gitu loh. Ya. Ya, ada yang lain? Ya Bu Hana, sabar dong, minggu Simpan depan. penasarannya disimpan. Nanti besok tak singkapkan. Anda Jangan baru buru-buru. Ya, jangan masih buru-buru. penasaran kenapa perpuluhan tidak diizinkan itu loh. Ya, Loh, minggu depan. Anda kalau tanya itu, tanya sama Tuhan Yesus. Kenapa kok berlaku sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis, gitu loh. Terus kemudian Efesus 2 ayat 15. Apakah ini harus Kalau diabaikan? bagi saya ya, ini iman saya ya Pak Roni. Kalau saya perpuluhan itu adalah bukti tanda kasih saya kepada Tuhan. Ya, betul. Buat saya begini Mbak Hana, Anda mau bayar persepuluhan, saya ndak ngelarang. Iya, Wes sak karepmu, begitu loh. Ya. Saya cuma nunjukkan bahwa ini dibatalkan. Wong situ bayar saya ndak rugi kok. Nah, cuma kan begitu. Silakan, Anda punya iman itu monggo. Dalam Bible study ada perbedaan, nggak apa-apa. Anda tetap pakai pandangan Anda, nggak usah pandangan saya. Nggak masalah. Ya, tetapi ini tadi Alkitab, gitu loh. Nah, kalau Anda memberikan persepuluhan, ya nanti betul enggak? Nah, justru kan karena ini Bible study, makanya saya memakai Alkitab. Nah, ini Alkitab kok berkata dengan ini, makanya saya minta penjelasan Pak Roni gitu loh. Betul. Nah, kalau Alkitab, saya perbedaan pendapat itu udah hal biasa Pak Roni. Betul lah. Itu ya. Masing-masing soalnya. Lah, Alkitab yang tadi Anda tanyakan itu kan masuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu Kejadian sampai dengan Ulangan. 5 kitab tadi disebut Pentateuch, ya. Itu kitab Taurat Musa. Nah, ayat di belakangnya berkata seperti itu. Ya, ini sudah dibatalkan. Nah, sekarang tergantung sama Mbak Hana. Mbak Hana mau ngikuti Rasul Paulus atau Mbak Hana tetap jalankan sembarang, terserah. Saya cuma nunjukkan, bagi saya yang paling betul yang ngikuti yang belakangan, bahwa ini dibatalkan sebab
dengan datangnya Tuhan Yesus, iman itu datang, maka hukum Taurat sebagai penuntun tidak diperlukan lagi. Ayatnya ada, begitu loh. Baik. Selamat oke. malam Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat. Jadi kiranya Bible Study kita cukup di sini malam ini. Semua yang bertanya ya sudah dijawab hambanya Pak Roni. Nenek mau nanya. Ya, Nenek, silakan Nenek. Terkasih, kita harus konsisten dengan waktu. Tapi semua jawaban yang tidak merasa puas ataupun yang sudah puas, silakan monggo mengikuti. Tapi mohon diingat, semua kita yang ada di dalam Zoom ini, kita memakai hikmat daripada Tuhan. Jangan hikmat daripada manusia. Kita berhikmat. Apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita beritahukan, apa yang mau kita laporkan, kita memakai hikmat. Jangan karena ikut Zoom ini, nanti Bapak Ibu terkasih malah dikeluarkan dari gerejanya. Artinya, seperti tadi yang diutarakan Pak Hutal Sagala, yang sudah dijalankan di gereja beliau, ini untuk belajar firman Tuhan daripada Pak Evangelis Roni Suwono. Tapi dimohon juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi jemaat ataupun ya, jangan begitu kita sudah belajar firman Tuhan di sini langsung mengambil sikap di gereja, nanti bahaya. Saya minta dengan sangat memakai hikmat daripada Tuhan, kita menjalankan apa yang kita pelajari, karena ini baru awal permulaan ya. Semua belum terjawab karena jawaban-jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan masih agak ngacak ya, belum sesuai dengan tema, karena kita ada 4 pertemuan, sementara pertemuan pertama sudah dibuat pertanyaan pertemuan yang untuk yang ketiga. Jadi belum pas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita memakai hikmat daripada Tuhan di dalam kita belajar malam hari ini. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, setuju Pak. Setuju Pak Makmur. Ya. Saya hanya kasih tahu Bu Hana aja. Bu Hana terlalu buru-buru. Ya, Mohon lab ya, Pak. Terlalu buru-buru ya. Silakan Pak. Silakan Pak Hutan. Silakan Pak. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu. Salam. Salam. Pak Makmur, ada yang mau bertanya nih, Nenek, silakan Nek. Masih adakah waktu? Belum, tidak ada lagi Bu. Tidak ada lagi. Ya. Sudah lewat kita. Ya, terima kasih. Nggak jadi. Enggak, Nenek ada ya, kita tutup dulu aja. Tutup. Masih ada Pak Ketua? Belum Pak Ketua? Iya, buat Nenek aja, buat Nenek dulu. Silakan Pak Roni ditutup dengan doa firman-Nya Pak. Silakan. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah punya pandangan masing-masing, sehingga mengubah dengan pandangan yang baru adalah sesuatu yang tidak mungkin. Namun kami percaya Roh-Mu yang kudus yang bisa berkarya untuk memberikan pencerahan kepada setiap kami, hingga kami boleh mengikut akan kebenaran firman-Mu yang sejati. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.